Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke materi selanjutnya mengenai proses identifikasi ya, resiko bawaan dan juga resiko signifikan ya. Pada pertemuan ketiga kemarin saya sudah menjelaskan mengenai rencana audit ya. Dalam hal ini kita harus bisa menentukan suatu materialitas seperti apa ya. Kemudian dalam hal ini ya, dalam menilai suatu resiko, maka kita harus bisa memahami ya, proses-proses ini ya, prosesnya berupa bagaimana kita memproses suatu identifikasi ya antara resiko ya. Resiko ini bisa berupa resiko bawaan ataupun inherent risk dan juga resiko signifikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai tujuan auditor ya. Jadi tujuan auditor ini menurut ISA ya, ISA 240.10 ya, tujuan auditor dalam hal ini adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh suatu kecurangan. Jadi untuk memperoleh bukti audit ya, maka kita memerlukan ataupun bisa menentukan ya resiko salah saji material yang kita nilai ya, yang disebabkan oleh suatu fraud ataupun kecurangan, dan juga bagaimana kita bisa merancang ataupun mengimplementasikan suatu tanggapan yang tepat. Kemudian menanggapi dengan tepat kecurangan ataupun dugaan yang dalam hal ini mengenai kecurangan yang diidentifikasi ya selama audit ini berlangsung. Baiklah, selanjutnya. Jadi nanti kalau kalian tidak jelas ya, bisa langsung saja nanti membuat pertanyaan di kolom komen. Nah ini ya, resiko salah saji material. Jadi kalau menurut ISA ya 315.3 ya, ada resiko salah saji material ya, kemudian kecurangan maupun kesalahan, kemudian laporan keuangan dan asersi, kemudian ada lagi entitas lingkungan ataupun pengendalian intern. Kemudian kita harus bisa ya, tujuan auditor dalam hal ini bisa menjadi dasar merancang ya tanggapan resiko salah saji. Nah ini, pada saat kita menentukan suatu prosedur ya, prosedur apa sih prosedur ya mengenai identifikasi resiko dan juga prosedur penilaian resiko. Jadi dalam proses identifikasi resiko ya, pertanyaan auditor ya, apa yang bisa menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan. Jadi ini merupakan suatu sikap skeptisisme profesional ya, dalam proses suatu mengidentifikasi resiko. Kemudian auditor dalam hal ini adalah bisa mencari jawaban atas pertanyaan dengan melaksanakan suatu prosedur penilaian resiko. Jadi dalam hal ini memang auditor harus bisa menentukan yaitu suatu skeptisisme profesional ya, skeptis ya. Jadi kita harus bersikap skeptis ya, tidak mudah percaya terhadap misalnya terhadap suatu pengungkapan dari suatu klien. Kita harus bersikap skeptis ya. Dalam hal ini dengan kita memiliki skeptisisme profesional ya, maka kita bisa menentukan suatu pertanyaan agar bisa mengungkap bukti audit ini secara lebih luas lagi ya. Jadi auditor mencari jawaban atas pertanyaan ya dengan melaksanakan prosedur penilaian resiko. Kemudian prosedur penilaian resiko ini, auditor berupaya mengidentifikasi resiko melalui pemahamannya terhadap entitas serta lingkungannya. Kemudian proses pemahamannya yang akan menghasilkan daftar sejumlah faktor-faktor resiko bisnis dan faktor resiko kecurangan ataupun dikenal dengan business and fraud risk factor ya. Jadi memang dalam hal ini auditor ya, apalagi kita sudah mengarah kepada RBA atau risk based audit ya. Jadi pada saat kita mengaudit, kita harus menentukan langsung kepada tingkat resiko yang lebih tinggi. Mengapa seperti itu ya? Karena memang untuk menjamin ya suatu keefektivitas seorang auditor untuk melakukan audit. Jadi tidak terlalu membuang banyak waktu ya. Kemudian lebih misalnya kita menentukan suatu resiko itu akan lebih tepat ya apabila kita menentukan pada resiko yang lebih tinggi ya. Kemudian cost dan benefit ya, waktu dan biaya ataupun biaya dan manfaatnya pun juga lebih efisien.
Nah ini, jadi kita memahami suatu jenis-jenis resiko. Yang pertama adalah resiko bisnis ataupun bisnis risk ya. Berasal dari suatu dari suatu kondisi ataupun peristiwa, situasi, tindakan, bahkan tidak mengambil tindakan ataupun inaction yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan perusahaan. Kemudian ada lagi resiko kecurangan atau fraud risk ya. Jadi resiko kecurangan ini berhubungan dengan peristiwa ataupun kondisi yang berindikasi adanya insentif ataupun tekanan ataupun kecurangan pada saat peluang untuk melakukan suatu resiko kecurangan. Jadi sumber informasi mengenai suatu entitas, maka kita harus bisa memahami ya, atau dalam hal ini kita menentukan suatu inherent risk ataupun resiko bawaan. Atau apa sih yang dimaksud dengan inherent risk ataupun resiko bawaan? Resiko bawaan ini merupakan resiko yang melekat pada suatu perusahaan. Jadi memang resiko ini sudah ada di dalam perusahaan sebelum auditor itu masuk ke dalam klien. Jadi sumber informasinya apa saja? Yang pertama, bisa juga kita menggunakan isu tahun lalu yang harus mendapat perhatian dalam perencanaan audit tahun ini. Kemudian ada area yang ada ketidaksepahaman yang berkelanjutan seperti asumsi untuk membuat suatu estimasi akuntansi. Jadi sumber informasinya bisa berupa apa sih yang digunakan estimasi akuntansi yang selama ini digunakan oleh perusahaan. Kemudian area yang kelihatan rentan ya terhadap suatu kesalahan yang dipermasalahkan dan dituangkan dalam komunikasi antara auditor dengan manajemen ataupun dalam hal ini adalah TJWG. Kemudian informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko sebelum melakukan in judgment acceptance or continuance ya, ataupun menerima ataupun melanjutkan penugasan berkenaan dengan suatu pemahaman entitas. Jadi pada saat kita menilai ataupun prosedur penilaian suatu resiko, maka kita harus bisa menilai 6 sumber resiko. Yang pertama adalah kita harus tahu faktor eksternalnya seperti apa, kemudian ada sifat entitas, kemudian ada lagi kebijakan akuntansi, kemudian tujuan dan strategi entitas, dan juga pengukuran ataupun review kinerja keuangan, dan juga pengendalian internal yang relevan untuk audit. Apa sih yang dimaksud dengan kecurangan ya? Kecurangan ataupun fraud itu adalah perbuatan yang disengaja ya, perbuatan yang disengaja oleh satu ataupun beberapa orang dalam suatu manajemen, TJWG, pegawai ataupun pihak ketiga. Itu yang dinamakan dengan fraud ataupun kecurangan. Nah, ini bagaimana sih kita menilai suatu fraud yang berupa manipulasi keuangan ya. Jadi kita bisa menilai ya. Jadi kita membuat suatu pertanyaan ya. Apa sih ya yang bisa memunculkan suatu manipulasi laporan keuangan? Berarti kita bisa ya menanyakan berapa seringnya manipulasi ini terjadi. Ya, kemudian berapa kerugian yang ditimbulkan, kemudian berapa lama waktu untuk mendeteksi suatu manipulasi, kemudian siapa yang mendeteksi manipulasi, kemudian ada lagi profil perilaku fraud itu seperti apa, dan kemudian bagaimana manipulasi ini terjadi. Nah ini, jadi kita akan mengenal yang namanya fraud ya, ataupun segitiga kecurangan ya. Yang pertama adalah apa sih faktor penyebabnya? Pertama adalah tekanan ataupun pressure. Yang kedua adalah peluang ataupun opportunity. Kemudian yang ketiga adalah pembenaran ataupun rationalization. Ini sering sekali ya terjadi ya. Jadi misalnya dalam hal ini pegawai ya, ada tekanan batin ataupun tekanan apa yang memunculkan dia melakukan suatu kecurangan ya. Contoh misalnya keluarganya ada yang sakit ya, jadi dia punya tekanan apa? Untuk mendapatkan uang yang banyak ya, pada akhirnya dia melakukan pencurian dan lain sebagainya. Inilah yang juga disebut dengan tekanan ataupun pressure. Kemudian lagi peluang ataupun opportunity ya, biasanya
kalau kita misalnya dalam hal ini menjabat ya, atau misalnya menjadi CEO ya, dia dalam hal ini memiliki peluang ataupun opportunity yang lebih besar ya, tentunya dia akan memperoleh kebijakan yang seluas-luasnya lah. Ini yang patut diwaspadai. Dengan adanya peluang ataupun opportunity yang besar ya, dia bisa juga melakukan suatu kecurangan untuk apa sih? Untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah pembenaran ataupun rationalization ya. Jadi dalam hal ini pembenaran atau rationalization ini bisa dilakukan secara istilahnya secara berjamaah ya. Jadi semuanya saya kira tidak masalah ya, kita melakukan korupsi biasa saja karena semuanya melakukan lah. Ini namanya pembenaran ataupun rationalization. Jadi dasar dari segitiga kecurangan ya, ini ada tekanan ya, pressure, kemudian ada peluang ataupun opportunity, dan juga pembenaran ataupun rationalization. Jadi malah sekarang ada yang namanya Pentagon Fraud ya, itu juga nanti bisa kalian baca sendiri ya, ataupun di jurnal-jurnal akuntansi. Nah ini, jadi karena adanya fraud ya, maka kita harus melakukan tindakan preventif ya. Seperti yang pertama adalah kita harus menyadari ataupun sadari bahwa manajemen selalu bisa membuat kecurangan. Jadi auditor harus menyadari bahwa memang manajemen itu bisa saja ya, bisa melakukan suatu kecurangan. Jadi kita tetap skeptisisme profesional ini harus berjalan. Kemudian sikap berpikir yang senantiasa bertanya ya, skeptis ya, selalu bertanya. Kemudian hati-hati, kita harus waspada. Jadi auditor itu tidak mudah percaya, harus memiliki sikap skeptis. Kemudian kita harus bisa menerapkan yang namanya kehati-hatian. Ini sangat penting yang harus dilakukan oleh auditor untuk memenuhi skeptisisme profesionalnya. 3 langkah untuk mengidentifikasi resiko. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi dasar mengenai entitas ya. Jadi kita harus tahu ya informasi dasar entitas itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah merancang, melaksanakan, dan mendokumentasikan prosedur penilaian resiko. Jadi informasi-informasi itu kita dokumentasikan ya, agar nanti apabila ada temuan atau apa bisa kita checklist ya. Jadi kita harus bisa mendokumentasikan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan resiko yang diidentifikasi, dan kita harus bisa menentukan dengan area dalam laporan keuangan itu seperti apa ya. Jadi area-area tertentu yang memiliki tingkat resiko yang tinggi itu kita harus bisa mengidentifikasi. Oke. Kita akan membahas mengenai menilai resiko bawaan ya. Jadi dalam hal ini auditor ya, seperti yang saya jelaskan tadi, perusahaan itu biasanya memiliki yang namanya resiko bawaan atau inherent risk ya, resiko yang melekat di dalam suatu perusahaan ya. Jadi ini sudah turun-menurun terkadang ini inherent risk-nya. Dalam mengidentifikasi suatu resiko, auditor harus ya dalam hal ini bisa melaksanakan prosedur penilaian resiko serta mengidentifikasi sumber ataupun penyebab resiko melalui pemahaman entitas. Kemudian kita harus bisa menentukan dampak yang mungkin ada ya dari sumber resiko yang diidentifikasi. Kemudian kita harus bisa menghubungkan dampak resiko itu dengan laporan keuangan dan juga asersi yang dipengaruhi ya. Nanti kita akan belajar lagi mengenai asersi ya. Kemudian kita harus bisa menentukan apakah resiko itu bersifat pervasif ya, ataupun dalam hal ini mempengaruhi laporan keuangan secara menyeluruh dan juga secara potensial mempengaruhi banyak sekali asersi, itu yang disebut dengan pervasif. Kemudian langkah berikutnya ialah kita harus bisa menilai resiko yang diidentifikasi dan juga menentukan berapa pentingnya resiko tersebut untuk mengaudit laporan keuangan. Nah ini peluang terjadinya salah saji ya, jadi kita harus bisa menentukan dampak ya, besaran moneter dari suatu resiko terjadi. Jadi terkadang auditor dapat mengevaluasi probabilitas ini dengan sederhana ya, apakah probabilitasnya itu tinggi ataukah rendah. Lah ini harus dibuat skor ya, antara 1 sampai 5 ya, apakah di mana skor yang lebih tinggi ya dari besaran resiko yang lebih tinggi pula itu seperti apa. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya mengenai implikasi faktor risiko itu apa ya, mengenai asersi ya. Nanti bisa dipelajari secara lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke risiko signifikan.
Ya, jadi menurut ISA 240.26, jadi ketika kita mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material karena kecurangan ya, auditor wajib berdasarkan dugaan adanya resiko kecurangan dalam pengakuan pendataan, transaksi pendapatan ataupun asersi apa saja yang menimbulkan resiko tersebut ya. Jadi resiko signifikan ini adalah resiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai yang menurut pendapat auditor ya itu memerlukan pertimbangan khusus. Nah ini, jadi pada saat kita menentukan ataupun mengidentifikasi suatu resiko, maka seperti kita menentukan materialitas ya, kita harus bisa mengidentifikasi dari tingkat laporan keuangan ataupun tingkat asersi ya, lebih spesifik lagi yaitu pada jenis transaksi, saldo akun ataupun pengungkapan. Jadi ketika kita mengidentifikasi suatu resiko signifikan ya, jadi jika resiko salah saji material sudah diidentifikasi dan juga dinilai, yang diperlukan ialah menelaah temuan ya. Jadi auditor itu bisa memiliki temuan yang kemudian memilih ya berdasarkan kearifan profesionalnya ya mengenai resiko-resiko yang memang berdampak signifikan. Nah ini setelah kita mengetahui ataupun menilai suatu resiko signifikan, maka tugas auditor selanjutnya harus bisa menanggapi ya suatu resiko signifikan ya. Bagaimana cara tanggapannya? Yang pertama adalah umumnya prosedur audit ini sekedar merupakan kelanjutan dari prosedur yang biasa dilakukan ya. Kemudian auditor harus bisa menilai validitas ya asumsi yang digunakan oleh auditor ya agar audit risknya ataupun risiko auditnya itu bisa diperkecil, kemudian mengidentifikasi sumber dan andalan informasi yang digunakan baik eksternal maupun internal, kemudian perhatikan bias dalam estimasi tahun lalu ya dibandingkan dengan realisasinya seperti apa, kemudian kita juga bisa melakukan kalkulasi estimasi akuntansi. Ya, setelah kita tadi menilai, menanggapi ya, maka kita harus bisa mendokumentasikan ya mengenai resiko signifikan. Jadi auditor mendokumentasikan resiko signifikan yang diidentifikasikannya ya, dan juga semua resiko ya, pendokumentasian resiko signifikan untuk perluasan dan juga informasi yang sudah didokumentasikan. Ini juga sangat penting. Baiklah, saya rasa cukup ya mengenai resiko bawaan dan juga resiko signifikan. Jadi kalau resiko bawaan memang resiko yang sudah melekat kepada perusahaan ya, inherent risk. Kemudian kita tadi ada yang namanya resiko signifikan. Jadi resiko ini sangat memiliki resiko yang sangat berdampak kepada seluruh laporan keuangan ataupun tingkat asersi. Ya baiklah, saya kira cukup sekian ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kita tunggu materi-materi saya selanjutnya ya. Tetap aktif ya, tetap diskusi ya. Bisa kalian diskusikan di kolom komen, bisa berupa pertanyaan ya ataupun tanggapan ya. Semakin banyak semakin baik ya, semakin kritis berarti kalian akan semakin cerdas dalam menanggapi suatu kasus audit. Begitu saya kira.